Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih, Jemaat Tuhan GPSI Rehoboth, baik yang di Semarang maupun yang di desa Tawangharjo, juga kepada saudara-saudara kami yang akan mengikuti ibadah pelayanan kami secara online ini dimanapun saudara berada. Terimalah salam kami, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah turun atas saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pagi hari ini kita masih melaksanakan ibadah kita secara online, dan untuk pagi hari ini kebaktian kita sebagaimana mestinya, tiap minggu awal kita mengadakan perjamuan kudus untuk memanfaatkan korban Kristus dalam pemeliharaan kehidupan kita. Sebab itu, biarlah Tuhan mempersiapkan kita semua, saudara-saudara, dimanapun saudara mengikuti pelayanan ibadah ini, ikutilah dengan sopan, dengan hormat, serta takut akan Tuhan. Jangan ada kesan untuk bermain-main di dalam mengikuti ibadah ini. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian, dan marilah kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, serta kemuliaan kami hatur persembahkan ke hadapan hadirat Engkau. Karena Engkau masih memberi kemurahan, kesempatan bagi kami untuk menyelenggarakan ibadah, untuk melayani domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami lewat ibadah secara online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pelayanan ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mencurahkan berkat-Mu. Urapi kami, hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, tetangga, sahabat kami, dimanapun mereka berada, menjalankan ibadah secara online. Tuhan juga memberkati. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan kami persembahkan seluruhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, Grup Kur Habakuk dari GPSI Jemaat Semarang akan mempersembahkan pujian yang berjudul Aku Putih Seperti Salju. Amin. Diberi nyawa
Saudara-saudara sekalian, pujian tadi merupakan firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18. Tuhan berjanji akan menyucikan setiap kehidupan, sekalipun dosanya merah Patma sekalipun, merah kirmisi sekalipun, akan putih seperti salju. Kuasa darah Kristus. Nah, saudara, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tuhan memberikan pemeliharaan lewat tubuh dan darahnya, yaitu seperti yang tersurat di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian firman Tuhan. Jadi saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu di mana ada mayat atau bangkai, di situ burung-burung nasar berkerumun. Saudara, tetapi sebelum saya menguraikan lebih jauh, maka pujian duet akan dipersembahkan yang berjudul Tuhan angkatlah jiwaku lebih tinggi kepadamu. Puji Tuhan. Ke tempat yang tertinggilah, genap hatiku merindulah. Waktu berjalan mintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Ku tinggalkan gelap dosaku dan barang yang tidak benar. Percayaku tinggal teguh, karena ku tuju tempat terang. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku
jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan, angkatkan jiwaku. Saudara-saudara sekalian, biar ini menjadi kerinduan gereja Tuhan, kerinduan tiap-tiap anak Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan, dibimbing Tuhan, lebih tinggi, seperti burung nasar, burung Raja Wali. Itu di dalam kitab Ayub 39 menyatakan bahwa burung nasar itu mempunyai sarang atau membuat sarangnya di gunung yang tinggi, yang susah dihampiri, tempat yang aman, saudara. Nah, kerinduan Daud hamba Tuhan dalam Mazmur 42 juga mengatakan, Tuhan, biar dengan terang dan kebenaran-Mu Tuhan menuntun aku ke gunung-Mu yang terlalu tinggi. Dan ini kerinduan anak-anak Tuhan, kerinduan hamba Tuhan, supaya hidupnya itu berada di tempat tinggi. Artinya apa? Dalam kekudusan, dalam kesucian, sampai kepada kesempurnaan. Nah, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 27 dan 28 itu juga tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 37. Di sana Lukas mengatakan, di mana ada mayat, di situ burung nasar berkerumun. Tetapi Yesus berkata, atau Matius mencatat bahwa Yesus berkata, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung-burung nasar. Saudaraku, apa yang dimaksud Tuhan dengan bangkai itu? Sebetulnya Tuhan ingin menyatakan itulah dirinya, tubuhnya, saudara. Kenapa seperti bangkai? Bahasa bangkai itu dari segi tata bahasa adalah amat kasar, hina. Karena bangkai itu biasanya digunakan istilahnya untuk binatang yang mati. Atau di dalam kitab Nabi Yesaya 66 itu diungkapkan para pemberontak-pemberontak itu mayatnya disebut bangkai. Begitu juga dalam kitab Bilangan 14 kepada umat Israel yang memberontak, umat Israel yang bersungut-sungut, umat Israel yang mengomel di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, bangkaimu nanti akan bergelimpangan di padang gurun. Jadi bangkai itu satu istilah, saudaraku, untuk orang-orang yang mati tidak terhormat, tidak terpuji, saudara. Lah, mengapa Tuhan Yesus mengkonotasikan, menganalogikan tubuhnya sebagai bangkai? Saudara, kita bisa melihat itu di dalam kitab Nabi Yesaya 53, saudaraku. Kitab Nabi Yesaya 53, di sana Nabi Yesaya menubuatkan bagaimana Mesias itu nanti akan menjadi penebus dosa dengan penderitaan, dengan cara mati yang begitu rupa, secara panjang lebar atau rinci dan gamblang. Dalam nubuatan digambarkan bagaimana Mesias yang digenapi dalam pribadi Yesus akan mati, digolongkan sebagai matinya para pemberontak, para orang durhaka. Untuk apa, saudaraku? Untuk
menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa untuk membenarkan kita orang-orang berdosa. Jadi saudara, waktu Tuhan berkata bangkai, itu dia berbicara sebagai dirinya kelak akan menjadi bangkai. Dia mati sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang terkutuk, saudaraku. Karena dia tidak mati secara terhormat, tetapi mati yang katakanlah hina. Rasul Paulus katakan di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 14 dikatakan, Kristus telah menjadi kutuk karena kita untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saudara, sehingga kita mengerti atau kita mengambil suatu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menganggap dirinya yang kelak akan mati di kayu salib itu nanti sebagai bangkai. Tetapi justru menjadi makanan bagi kerumunan burung nasar. Dan burung nasar ini, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 30, Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, yaitu 2 sayap burung nasar. Dia akan berlari dan tidak lelah, berjalan tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Itu burung nasar, saudaraku. Jadi burung nasar itu ya menggambarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mempunyai kerinduan untuk menempatkan diri di tempat yang tinggi seperti yang dikatakan Ayub pasal 39. Nah, kemudian dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan 2 sayap burung nasar kepada perempuan yang mengandung itu, yang mempunyai pakaian bersalut matahari dan bermahkotakan 12 bintang. Dan itu semua hamba Tuhan mengakui bahwa itu adalah gambar daripada gereja Tuhan yang hidup pada akhir zaman, yang dipelihara di padang gurun. Dan Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar untuk dapat terbang ke sana untuk mendapat pemeliharaan dari Tuhan selama 1260 hari atau 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3 tahun 6 bulan. Saudara, untuk apa? Itu terjadi pada waktu dunia ini akan dikuasai oleh antikristus. Bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan kepada gereja Tuhan dengan 2 sayap burung nasar. Jadi burung nasar ini, saudara, adalah umpama atau bayangan ataupun dikatakan gelar untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Lantas Tuhan mengatakan di mana ada bangkai, disitulah
burung nasar berkerumun. Maksudnya Tuhan pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa kepicikan, Tuhan memberikan pemeliharaan gereja Tuhan di akhir zaman dengan memanfaatkan, menggunakan tubuh Kristus yang adalah makanan yang sungguh-sungguh dan minuman yang sungguh-sungguh, yaitu dengan selalu berkerumun. Berkerumun itu artinya mengelilingi, saudaraku. Nah, ini juga mempunyai suatu maksud supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempunyai kerinduan, merindukan perlindungan, pemeliharaan, proteksi dari Tuhan, dia harus suka berkerumun. Berkerumun di mana ada bangkai. Artinya apa, saudaraku? Di mana tubuh dan darah Kristus disediakan, di sana seharusnya anak-anak Tuhan berkerumun untuk menikmati. Nah, hal ini Tuhan Yesus menguraikan atau Tuhan Yesus menjabarkan di dalam Injil Yohanes pasal 6, ya, saudaraku, itu hampir seluruh pasal 6, di mana kita membaca di sana, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada ribuan orang, yang dicatat itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak. Suatu ketika Tuhan berkata kepada Filipus, di mana kita mendapat roti untuk memberi makan mereka? Filipus dia merespon secara logika, secara manusiawi. Dia terbentur kepada satu problem, yaitu roti yang 200 dinar tidak cukup walaupun orang sedikit. Dia berorientasi kepada problem, saudara. Tetapi ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, Tuhan tahu apa maksud dia berkata untuk mencobai. Karena Yesus tahu apa yang dia lakukan untuk membuat ribuan orang ini terpelihara. Filipus berkata kepada Andreas, Andreas mencari donatur, menemukan seorang anak kecil, mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Andreas juga berpikir manusiawi. Ini 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Apa artinya? Tidak ada arti. Tetapi puji Tuhan, waktu itu Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Waktu dibawa, Tuhan mengangkat roti itu, mengucap syukur, mengucap berkat. Dan dipecah-pecahkannya, dibagikan kepada murid-muridnya. Dan saudara, terjadi suatu perbanyakan, pelipat gandaan. Dan kita membaca 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati sisa 12 bakul. Itu mujizat, saudara. Dan orang-orang waktu itu berebut, ingin menjadikan Yesus itu raja. Pikirannya kalau Yesus menjadi raja, mereka pasti lebih enak. Mungkin tidak perlu bekerja keras dan mereka bisa mendapat jaminan makanan dan sebagainya. Pikiran mereka jasmaniah, lahiriah. Tapi waktu Yesus menemukan mereka atau orang banyak menemukan Yesus di seberang, mereka kata, Tuhan, kapan Tuhan sampai di sini? Tapi Tuhan langsung menegur, kamu itu mencari aku bukan karena kau melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti sampai kenyang. Dan Tuhan mengatakan, jangan kamu bekerja untuk makanan yang fana, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bakah, yaitu yang akan diberikan oleh anak manusia kepadamu. Saudara, orang waktu itu berpikir jasmaniah, berpikir lahiriah. Mereka merasa senang karena berkat, tapi
Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 6 ini, Tuhan setelah mendemonstrasikan pemberkatan 5 roti 2 ikan, Tuhan ingin membawa mereka, menggiring orang banyak itu untuk mengenal roti yang dari surga, roti surgawi. Dan akhirnya Tuhan memproklamirkan dirinya, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Waktu itu orang-orang pada bersungut-sungut, ini apa artinya? Tapi kemudian Tuhan menjelaskan, roti yang aku berikan itu dagingku yang akan dipecah-pecahkan untuk hidupnya isi dunia. Jadi Tuhan berkata, tubuhku, dagingku itulah yang dimaksud roti. Kemudian dia tegaskan, siapa makan dagingku, minum darahku, dia mendapat hidup yang kekal. Dan dikatakan, tubuhku, dagingku itu makanan yang sungguh-sungguh, darahku itu adalah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak mempunyai hidup kekal. Tetapi siapa yang makan dagingku, minum darahku, dia mendapat hidup, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini pernyataan Tuhan Yesus untuk menjelaskan, untuk menegaskan bahwa tubuhnya itu adalah makanan, memelihara siapa yang mau percaya. Sebab itu, saudara, saya ingin kembali ke pernyataan dalam Injil Matius 24 ayat 28. Bahwa di mana ada bangkai, disitulah berkerumun burung nasar. Saudara-saudara, ini menunjukkan menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa-masa yang sukar. Terutama kalau saudara membaca itu, munculnya agen-agen antikristus yang coba untuk mengadakan aniaya kepada gereja Tuhan. Tetapi ini saya katakan tadi, di hari-hari kesukaran, bagaikan kita tinggal di padang gurun. Yang lalu saya mengatakan, padang gurun itu suatu tempat, wilayah atau zona yang tidak nyaman. Zona yang kering, zona yang gersang, zona yang sepi, sunyi. Tetapi Tuhan memberikan pemeliharaan dengan roti surgawi. Sebagaimana umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke negeri perjanjian Kanaan, Tuhan juga memelihara dengan roti mana yang turun dari surga. Dan itu juga disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ini. Kemudian Tuhan, yang benar, roti yang turun dari surga itulah dia yang turun ke dalam dunia, yang memberikan tubuhnya untuk dipecahkan, dihancurkan. Dia menjadi bangkai untuk menjadi makanan bagi orang-orang percaya, bagaikan burung-burung nasar ya, yang tahu menghargai kemurahan Tuhan. Maka saudara, pada hari ini ibadah kita sekalipun secara online, tetap kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus untuk memberi kesempatan jemaat Tuhan, tua muda sampai anak-anak, untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar sekarang ini, saudara. Kita dipelihara oleh firman Tuhan yang dipecah-pecahkan, tetapi juga yang diwujudkan dalam bentuk perjamuan kudus. Waktu Tuhan Yesus dalam perjamuan malam, perjamuan Paskah, dia juga menyatakan kepada murid-muridnya, waktu sementara makan, dia mengambil roti, mengucap berkat, dipecah-pecahkan, kemudian berkata,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dikatakan, mengambil cawan, ambil, minumlah, ini darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, jadi perjamuan suci itu suatu wujud manifestasi Tuhan menyediakan makanan, minuman, pemeliharaan bagi gereja Tuhan. Saudara juga mungkin masih ingat, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Paulus berdiri di tengah-tengah penumpang kapal sebanyak 276 orang itu. Mereka terombang-ambing oleh badai yang dahsyat. Mereka tidak punya harapan lagi untuk selamat karena kabut begitu tebal. Sementara badai mengamuk, tidak ada matahari, tidak kelihatan bintang waktu malam, sehingga mereka putus harap. Tetapi di tengah-tengah mereka, Paulus berdiri. Dia katakan, saudara-saudara, dalam kesukaran ini tabahkan hatimu, karena tidak ada seorang pun yang binasa dari kamu. Kenapa? Karena tadi malam, waktu aku berdoa menyembah Allah, seorang malaikat Tuhan diutus memberitahukan, jangan takut Paulus. Semua orang yang ada di sini, yang bersama-sama engkau, akan selamat karena engkau, karena Paulus. Sehingga di sini, saudaraku, pengaruh orang benar bisa menolong orang di sekitarnya yang tidak ada harapan. Oh, puji nama Tuhan. Dan Paulus ingin menegaskan, kata-kata itu bukan sekedar penghiburan kosong. Kemudian Paulus berkata, saudara-saudara, sudah 14 hari kamu tidak makan. Sekarang saya nasihatkan, makan itu perlu untuk keselamatan kamu. Kemudian Paulus mengambil roti, mengucap syukur, roti dipecah-pecahkan dan dibagikan bagi mereka. Dan mereka makan, dan tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 27 itu, bahwa hati mereka kuat. Dan terakhir ayat mengatakan, demikianlah mereka semua selamat sampai di darat. Oh, puji Tuhan. Jadi roti yang dipecah-pecahkan ini berbicara, ini memberitakan betapa penting perjamuan kudus dilakukan untuk pemeliharaan gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Saudara-saudara, sudah berapa kali saya sampaikan bahwa COVID-19 ini atau virus corona ini, kita belum tahu sampai kapan. Memang berita terakhir pemerintah memperkirakan atau mengharapkan begitu sampai akhir Juni. Tetapi saudara-saudara, bila mana hal ini berkepanjangan, maka gereja Tuhan tidak perlu pesimis, tidak perlu kecewa. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang di dalam masa-masa sukar, bagaikan di padang gurun ini, Tuhan memberikan pemeliharaan lewat tubuh dan darahnya. Sebab itu mari kita nanti akan menikmatinya dengan iman, dengan satu penyerahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikian pada pagi hari ini kita melihat, saudaraku, bahwa perjamuan kudus ini, yaitu tubuh dan darah Kristus, merupakan jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan bagi gereja Tuhan. Maka kita perlu memanfaatkan. Saudara, kemudian kita membaca di sini bahwa Tuhan Yesus mau kita menggunakannya supaya kita menikmatinya, saudaraku. Dan
Dalam Wahyu pasal 3 yang lalu, saya katakan, Wahyu pasal 3 ayat 19-20 dikatakan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu, mengetuk. Siapa yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan dengan dia, dia dengan aku. Saudara, ini kerinduan Tuhan, supaya gereja Tuhan itu mau makan semeja dengan Tuhan. Saya juga sudah menyampaikan yang lalu, saudaraku, bagaimana keluarga Betani, Maria, Marta, Lazarus, mendapat lawatan Tuhan. Saudaraku, mereka menikmati perjamuan yang diadakan untuk dia. Dan kita membaca bagaimana Lazarus salah seorang yang duduk makan dengan dia. Saudara, betapa bahagianya, saudaraku, kalau kita bisa menikmati makan dengan dia, dia dengan kita. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Laodikia itu, jemaat yang suam, jemaat yang hampir dimuntahkan oleh Tuhan karena tidak ada sesuatu yang dipandang layak. Karena dia malang, miskin, buta, telanjang, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, orang yang aku kasih, aku tegur, aku hajar. Sebab itu bertobatlah. Ini seruan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang merasa kaya, merasa hebat dalam segi lahiriah, tetapi Yesus tidak di dalamnya. Tuhan Yesus sedih melihat cara ibadah yang seperti itu. Tetapi di muka pintu dia mengetuk, dan dia menunggu siapa yang mendengar suara Tuhan. Tuhan serukan, bertobat, aku akan masuk kepadanya dan akan makan dengan dia, dia dengan aku. Ini kerinduan Tuhan, saudara, kerinduan Tuhan. Supaya kita bisa selalu berada, berkerumun, mengerumuni dia yang sudah mati, menyerahkan nyawanya untuk kita. Sebagai gembala yang baik, menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Dan ada satu jaminan, saudara, domba-dombanya tidak akan hilang. Tidak ada seorang yang bisa merampas daripada tangannya. Ini jaminan keselamatan untuk kita. Sebab itu, saudara-saudara, maka Tuhan mau kita anak-anak Tuhan meningkatkan hidup rohani kita. Seperti pujian duet tadi. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi. Aku merindu. Saudara, kita mau seperti burung Raja Wali, burung nasar yang membuat sarangnya di bukit yang terlalu tinggi, saudara. Dalam Ayub 13, terlalu tinggi, tempat yang tidak mudah dihampiri, saudaraku. Dan di sana dia menaruhkan sarangnya. Tuhan sambil mengamati ke bawah. Bila mana ada bangkai, ada darah, maka dia cepat turun untuk menikmatinya. Saudara, puji Tuhan. Dan ini mau Tuhan rindu kita. Dan Wahyu pasal 19, ada janji Tuhan di sana. Tuhan akan mengadakan perjamuan malam anak domba. Dan Tuhan mengundang, berbahagia orang yang diundang masuk dalam perjamuan malam, perjamuan kawin anak domba. Siapa mereka, saudaraku? Alkitab menulis dalam Wahyu 19, dikatakan mereka adalah sidang mempelai, pengantin perempuan yang sudah siap sedia. Siap sedia dan memakai pakaian putih berkilau-kilauan, putih bersih, saudara. Oh, puji Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa layak masuk di dalam perjamuan
kawin anak domba, untuk menikmati, makan bersama dia, dan dia bersama dengan kita. Saudara, mengapa? Pakaian putih bersihlah pakaian pesta, khusus untuk pesta perjamuan kawin. Saudaraku, putih bersih berkilau-kilauan. Dan dalam pasal 19 ini juga disebutkan, mereka itu membasuh jubahnya dalam darah anak domba, sehingga putih. Saudara, mungkin ingat, Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran, yaitu perjamuan besar. Waktu itu raja mengundang, orang-orang mengabaikan, mengatakan yang satu baru melihat ladang, yang satu melihat sapi lembu dagangannya, yang lain mengatakan baru kawin. Semua mengabaikan. Tapi waktu itu Tuhan bilang, ya sudah, kamu sekarang pergi ke perapatan. Undang siapa saja yang mau, sehingga tempat itu penuh. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kemudian raja itu mengadakan silaturahmi dengan para tamu. Ternyata ada seseorang yang berada di dalam pesta itu tidak memakai pakaian pesta. Tidak memakai pakaian, mungkin pakaian baru, pakaian bagus, tetapi itu bukan pakaian pesta. Rupanya, saudara, di dalam adat istiadat Yahudi itu ada pakaian pesta, ada pakaian kerja, ada pakaian harian. Saudaraku, jadi pakaian pesta artinya pakaian yang memang dipersiapkan untuk itu. Nah, orang ini akhirnya diusir keluar, tidak bisa menikmati suasana perjamuan. Saudara, bab itu dalam Wahyu 19 mengatakan, mempelai perempuan yang diundang masuk dalam pesta kawin itu sudah sedia, mempersiapkan diri, dan memakai pakaian putih bersih, berkilau-kilauan. Saudaraku, seperti pujian tadi, putih bagaikan salju. Saudara, itulah pakaian anak-anak Tuhan yang merindu kedatangan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita juga di masa-masa akhir ini, kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Sebab tadi dalam Matius itu, kalau saya bisa mengulang sedikit, dikatakan pada waktu itu, kalau ada 2 orang di tempat tidur, 1 akan dibawa, 1 ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan di tempat penghilangan, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Muridnya tanya, di mana Tuhan? Di mana ada mayat, disitulah burung-burung nasar berkerumun. Di mana yang dimaksud, tanya murid itu? Di mana dibawa? Di padang gurun. Di mana ada bangkai, di sana berkerumun. Di mana saudara akan berada pada masa yang sukar ini? Saudaraku, karena nanti ada perpisahan yang menyedihkan. Mungkin suami dan istri di tempat tidur, suami dibawa, istri tinggal, atau sebaliknya, istri bawa, suami ditinggalkan. Karena apa? Tidak bersedia, tidak memakai pakaian putih, pakaian kesucian. Sebab itu, saudara, biarlah menjadi kerinduan jemaat Tuhan. Mari di hari-hari yang sukar ini, kita mengejar kesucian. Katakan, Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang lebih tinggi, di mana kesucian itu disempurnakan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita tidak ada seorang yang tertinggal. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Karena kalimat ini, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, itu dikaitkan. Dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang sekejap mata itu. Saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-24 disebutkan bahwa
pada waktu zaman Nuh, orang makan, minum, kawin, tidak sadar waktu Nuh masuk bahtera. Saudara bisa baca Kejadian pasal 6, pasal 7. Saudara, bagaimana waktu Nuh masuk bahtera, itu dunia masih normal. Orang makan, minum, kawin, mawin masih. Karena apa? Itu seminggu sebelum air bah. Seminggu sebelum air bah, Tuhan sudah perintahkan Nuh untuk masuk bahtera. Dan orang waktu itu belum sadar. Tetapi setelah seminggu, hujan turun, samudra raya terbuka, mata air yang menggelora sehingga terjadi banjir. Orang tidak bisa lagi menyelamatkan. Saudara-saudara harap tahu bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri menjemput gerejanya. Tetapi setelah itu dunia mungkin masih biasa. Tetapi waktu Antikris berkuasa, Tuhan akan datang untuk memeranginya. Nah, itulah dunia baru, kerajaan 1000 tahun. Kita gereja Tuhan, ya, menantikan bukan kedatangan Yesus sebagai raja, tapi menantikan Yesus sebagai mempelai yang akan menjemput gerejanya, mencuri gerejanya, yaitu orang-orang yang siap sedia akan dibawa dan yang lain ketinggalan. Itu nanti akan terjadi, saudara. Sebabnya, maka pada pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, seperti dalam Yeskiel pasal 3 dan pasal 33, kami dijadikan penjaga, supaya waktu ada bahaya, kami aja meniup sangkakala, memberitahukan, mereka dengar atau tidak dengar, tetapi tanggung jawab ada sama kami. Sebab itu kami hamba Tuhan harus meniup sangkakala ini. Tuhan hampir datang. Tuhan hampir datang. Sebab itu mari kita siap sedia. Pakai pakaian putih bersih. Kesucian kita ditingkatkan. Kita mau merindu berada di tempat yang tinggi. Oh, puji Tuhan. Tuhan akan datang. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita membiasakan diri berkerumun di mana ada bangkai, ada roti dan anggur disediakan. Itu tubuh dan darah Kristus, makanan yang sungguh-sungguh, minuman yang sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Maka sementara lagu ini dinaikkan, kita mempersiapkan diri untuk perjamuan. Kemudian kita akan menerima bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita menetapkan iman kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya harap saudara sudah menerima, mempersiapkan masing-masing. Mari saya jemput saudara berdiri untuk menghargai tubuh dan darah Kristus ini. Roti yang saudara pegang, Tuhan mengatakan, inilah tubuh. Cawan yang saudara pegang, inilah darahku yang dimeteraikan perjanjian. Sebab itu, mari kita berdiri semua. Kita mau angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk hari ini. Ibadah kami dibarengi dengan pelayanan perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah-Mu disajikan. Inilah makanan yang sungguh-sungguh, minuman yang sungguh-sungguh. Bersyukur Tuhan, karena Engkau menyediakan pemeliharaan, perlindungan, proteksi bagi gereja-Mu di akhir zaman ini dengan menggunakan perjamuan kudus. Berkati Tuhan, jadikan kekuatan iman kami, membaharui grafirat pendamaian bagi kami, membaharui pengampunan, bahkan membaharui
iman kami. Segala puji bagi Tuhan, kami makan minum perjamuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu. Bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan, yang adalah makanan yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Tuhan berkati kami Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah diberi kekuatan. Bahkan mereka yang mengalami tawar hati, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara, dan seperti yang sudah saya beritakan setiap kali, setiap minggu kita mempersembahkan persembahan kita di keluarga masing-masing, dikumpulkan, kemudian saudara bawa kepada bendahara gereja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara. Kemudian sementara kita berada dalam situasi yang seperti ini, mungkin kebaktian kita masih berlangsung secara online sampai waktu yang Tuhan tentukan. Tetapi mari kita berdoa, saudara, supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Kita juga doakan pemerintah kita, negara kita yang menghadapi satu masalah yang besar, baik kesehatan yang juga berdampak kepada masa sosial, ekonomi, sosial politik, dan juga keamanan, saudara, berdampak. Kita doakan pemerintah kita, doakan Presiden Jokowi, para menteri yang melaksanakan kebijakan itu, para gubernur di seluruh Indonesia, para bupati wali kota, supaya tindakan itu sinkron, mereka tidak saling tumpang tindih, dan kita doakan supaya masyarakat Indonesia juga mempunyai hati yang taat atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Misalnya PSBB
Kalau di Semarang dibilang PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat dan membuat kota kami menjadi sunyi sepi. Kita berdoa supaya wabah ini dapat segera berlalu, negara menjadi normal kembali, dan kita bisa kembali beribadah secara bersama ibadah raya di gereja. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan doakan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak ekonomi. Banyak teman-teman kita yang pekerja harian kehilangan pekerjaan. Berkati mereka dengan doa dan dana. Kalau saudara diberkati, bagikan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan banyak berdoa dewasa ini supaya kita dikuatkan dan diteguhkan. Akhirnya, saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Indonesia. Kasihani bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati usaha pemerintah, baik pemerintah nasional, regional, pemerintah lokal, bupati, wali kota, dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah yang mereka tempuh, termasuk memberlakukan PSBB, subsidi untuk orang-orang yang terdampak kesukaran. Doakan para dokter, para perawat yang merawat orang-orang yang dirawat. Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Dan lindungi kami bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih. Buatlah kiranya corona ini dapat segera berhenti. Kami hamba-hambamu, umatmu, rindu Tuhan, rindu kepadamu, rindu menikmati ibadah persekutuan yang bersama-sama seperti sedia kala. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi, nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, teman-teman.